Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Junaid dari Semuter Komputer. Nah, di sebelah saya ini ada sebuah UPS consumer yang mana ini adalah tier 1, tier yang terbaik atau kualitas yang terbaik dari semua brand UPS yang ada di Indonesia dan yang bisa kalian beli. Untuk serinya ini, untuk mereknya APC dan Backup UPS Pro 900 alias 900 VA yang mana bisa ditarik sekitar 550 watt maksimal sampai dia berbunyi overload atau titiknya panjang. Kali ini ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui sebelum mengganti baterai yang lebih besar. Bawaannya memang 7,2 ampere 2 kali atau sistem di UPS ini adalah 24 volt. Di sini saya menggunakan 24 volt, baterainya miliknya LiFePO 4 bekas 100 ampere yang mana total energinya itu 2400 watt hours. Dan saya ngetes sendiri untuk PC saya sendiri sekitar 200 watt beban loadnya secara kontinu. Dan hasilnya, wow, hampir kurang lebih di sekitar 10 jam backup tanpa bantuan listrik. Ini keren sekali. Fitur dari si UPS APC Backup Pro 900 ini oke banget ya. Misalkan sebelum kalian modif pakai baterai yang besar alias bawaan originalnya, UPS ini akan mengeluarkan output yang stabil. Misalkan UPS ini teraliri listrik, terus outputnya jadi stabil, komponen yang ada di dalamnya itu, trafonya tidak panas sama sekali. Dan trafo itu akan panas jikalau dia on baterai. Jadi keren. Jadi misalkan kalian seperti ini ya, modif seperti ini, waktu kontinu di aliri PLN, tidak masalah pakai fan, tambahan tidak masalah. Cuman waktu backupnya, waktu listrik mati, memakai energi dari baterai, komponen yang di dalamnya akan terasa sangat panas. Utamanya itu di trafo. Kalau komponen inverter, pastinya panas. Cuman kali ini dia hangat. Kalau bebannya sekitar di bawah 200 watt, itu hangat saja. Keren sekali ini. Yang perlu kalian ketahui untuk memodif sebuah UPS seperti ini, yang perlu kalian tambahkan itu adalah sebuah kipas. Itu saja yang penting. Kalian nggak perlu mengubah sistem yang inverter yang ada di dalam ini sebagaimana rumitnya, karena untuk unlock sebuah UPS memang perlu mengubah batasan-batasan charging yang ada di UPS ini biar bisa 100% full charging di baterai. Tapi nggak masalah. Walaupun maksimal bawaan UPS ini sekitar 80% saja, itu sudah bisa backup yang sangat lama. Masalahnya gini, kalau kalian modif, terus bahaya kalau pakai LiFePO 4 ini, kelebihan tegangan charging, dia akan melembung untuk si baterai LiFePO 4, kan eman-eman. Ya lebih baik awetkan diri dengan membatasi sekitar 80% dari full chargingnya, batasan maksimal di baterai LiFePO 4 atau SOC-nya atau state of charge dari baterai si lithium biar pemakaian lama awet. Memang kurang begitu maksimal. Kalau pengen beban yang gede, chargingnya kok kurang terus, nggak masalah sih ya. Nggak masalah, yang penting kita bisa terbackup. Untuk maksimal charging di baterai LiFePO 4 yang 24 volt ini, maksimalnya itu adalah 29,2 volt. Sedangkan si UPS ini hanya maksimal di 27,02 volt. Berarti ya masih kurang warak atau kurang kenyang kalau kita mengecas pakai UPS yang masih original, belum modif dalemannya. Ini si power cord dari UPS-nya, dia langsung turun cepat sekali dari 27 volt, 28, 26, hanya sekitar beberapa detik, mungkin 10 detik langsung ke 26,4 volt. Dan dia mendeteksi 7 menit. Dan untuk barnya itu langsung habis 1 atau terkuras 1. Ini sekitar 7, sekitar 8 menitan. Jadi angkanya yang di sini nanti tidak akan bisa normal atau tidak bisa diprediksi ya di sini ya. Seperti itu. Untuk tegangan di baterai lithium LiFePO 4 26,25 volt, di bar baterai itu tersisa 1, tadi tersisa 2, lanjut terkuras ke
1 bar seperti ini, 1 bar, dan tersisa backup 3 menit. Itu di tegangan 26,25 volt ya, 26,26 volt ya. Nggak begitu akurat tapi acak ya, angkanya akan sedikit berubah seperti itu. Nah, ini bebannya 170 berapa ya, 180 watt. Oke, masih belum panas untuk si trafonya. Biasanya kalau on baterai yang panas itu si trafo, dan juga ada komponen yang di bagian atas sini, inverternya nanti yang panas. Nah, karena itu saya memakai 2 buah fan, satu yang kecil ini buat komponen, satu lagi kecil itu buat si trafo, biar jangka lamanya aman. Dan setelah beberapa detik, dia tersisa estimasi 2 menit di 1 bar. Nah, lanjut langsung 1 menit dia akan kedip-kedip. Ini cuman modifnya ke ganti baterai saja ya, jadi belum memodifikasi si UPS ini dengan sistem baterai yang lebih besar, karena UPS ini masih original, cuman mengandalkan ganti baterai yang gede. Jadi dia masih mendeteksi baterai yang 7 ampere kali 2 seperti itu. Kalau sudah estimasi 1 menit, baterainya akan kedip-kedip seperti ini. Ini sebenarnya ada suara titit kencang, tapi saya matikan biar nggak berisik. Nah, simbolnya di sini, ini ada speaker dicoret. Nah, seperti itu. Beban masih separuh. Load bebannya untuk komputer yang saya pakai ini masih separuhnya dari kapasitasnya, sekitar 200 watt. Kalau ini sekitar 500-an wattan. Load maksimalnya, kuatnya ngatasi seperti itu. Nah, sudah 0 menit berjalan ya, 0 menit baterai indikatornya kedip-kedip terus. Lalu kita coba lihat tegangan yang sekarang terlihat masih 26,26 volt, masih acek. Nah, seperti itu. Baterainya masih oke, 26,26 volt. Si UPS indikator mendeteksi baterai telah habis. Seperti itu. Tapi masih jalan ya. Untuk komputer masih bisa nyala dengan normalnya. Oke, anggap aja yang di sini tuh listriknya mati. Anggap aja seperti itu. Nggak masalah, tapi kan bisa sampai 10 jam 200 watt loadnya tadi ya, waktu backupnya itu keren banget, nggak masalah. Nah, si UPS APC ini bisa kita ubah-ubah, misalkan menu-menunya seperti ini ya, macam-macam, ada minimalnya beban, terus ada heads-nya, ada load input listrik in dan out-nya, tegangannya kelihatan semuanya, terus ada pemakaian watt-nya, beban kita berapa watt, semua terlihat di layar indikator ini semuanya, dan kita bisa memilih dengan menekan tombol yang ada di atas ini. Walaupun ini agak susah ya tombolnya, tapi nggak masalah lah. Oke. Setelah misalkan saya charging ya, karena baterai ini tidak bisa full charge waktu listrik mati, dia akan segera turun. Misalkan 27 volt tadi, dia akan segera turun jadi 26,5 atau 26,8, terus beberapa detik, kurang dari 1 menit, dia akan 26,26, 26,25 volt. Setelah 26,26 volt, dia akan lama sekali terkurasnya si baterai di level 4 ini ya, tetapi kita harus menancepin ya, misalkan ya, kalau bisa sih ya, untuk fan kita dicolokin aja. Saya mudahnya nggak usah repot-repot ya. Nah, saya selalu mencopot pakai adaptor luar seperti ini biar lebih ya efisien lah, nggak begitu berisik. Kalau di kamar yang sepi seperti ini berisik, tapi kalau untuk kerja nggak masalah lah. Hidupin semua terus kipasnya biar dalemannya itu adem
si baterai ini akan sedikit terkuras, dan pada akhirnya setelah beberapa tegangan seperti ini, indikator baterai itu tidak bisa mendeteksi beberapa bar penuhnya seperti ini. Ya, karena memang si UPS ini masih kondisi original, dia nggak bisa mendeteksi tegangan yang diterima dari baterai level 4 yang besar seperti ini. Tapi backupnya sangat-sangat lama. Nah, seperti itu. Dan dalemannya itu seperti ini, oke banget, meskipun agak kotor, tapi ini salah satu UPS yang paling istimewa. Lanjut lagi, seperti ini. Untuk si UPS ini, dia akan benar-benar mati, cut off, kalau sudah di bawah 25 volt. Alias ya hampir 24, berapa ya, di atas 24 ya pastinya ya, 24,5 volt ya. Terakhir kalau nggak salah seperti itu, dia sudah benar-benar mati. Dia nggak bisa mengambil tegangan lagi yang ada di dalam baterainya. Itulah sistemnya, yang mana UPS ini akan menarik batasan tertentu di atas 24,5 volt sampai 27 volt. Itu yang membuat istimewa UPS ini nggak bakalan menguras habis yang ada di baterainya. Jadi baterai kalian akan sangat awet karena nggak dikuras habis dan diisi nggak sampai penuh full. Itu istimewanya kalau kalian mau memodif dengan standar atau bawaan dari pabrikannya. Masih utuh lah, yang penting bateraiku awet. Tetapi kalau pengen partnya awet, kasihlah fan. Nah, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk UPS, kalau kalian mau mencari ya, untuk tier 1 atau kualitas yang paling utama, saya lebih merekomendasikan merek APC. Untuk yang consumer ya, untuk UPS consumer ya, itu ada APC, terus lanjut ada ICA, terus ada ProLink. Itu UPS yang paling apik. 3 besar, itu yang paling bagus yang pernah saya jual atau yang pernah saya pakai sendiri. Nah, kalau kalian mau mencari UPS yang Synwave atau pure Synwave atau online, UPS online, itu banyak mereknya. Ya ada APC sih, ICA juga ada, ProLink juga ada yang Synwave. Terus mereknya banyak lagi, FSP juga ada, Loveless, Eaton, Emerson. Wah, banyak sekali ya. Kalau merek yang pakai Synwave itu bagus-bagus banget. Tapi harganya rata-rata lebih dari 3 kali lipat untuk si UPS consumer alias UPS backup. Tulisannya kalau UPS backup itu hanya ya sekilas seperti ini untuk membackup sementara. Tapi kalau untuk Synwave kalian bisa memodifnya dan memakai secara panjang, secara lama, dan pemakaiannya pun semua perangkat elektronik semuanya apik, bagus. Tapi kalau backup seperti ini memang harus beberapa part atau komputer misalkan ya, itu harus ada fitur yang mana dia aman kalau memakai si UPS seperti ini, atau bukan si Synwave ya, alias apa ya namanya ya, simulasi Synwave atau seperti itulah ya, Synwave-nya yang dimodifikasi oleh si mesinnya seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silahkan dicantumin ke kolom komentar saja. Semoga saya bisa menjawabnya semaksimal ilmu saya yang pernah saya pelajari untuk si perangkat UPS. Saya Junaid, sampai jumpa, ketemu di review UPS seperti ini atau yang lainnya. Salam.